Jadi penderitaan semakin berat kalau kita tidak tahu tujuannya apa. Pertama, penderitaan itu memimpin seseorang pada pertobatan atau perubahan. Membangun kebaikan dalam diri orang tersebut. Apa artinya? Kalau saya menderita, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Setuju atau tidak? Contoh, badan saya sakit. Berarti ada yang tidak beres dengan badan saya. Benar? Berarti apa yang saya lakukan? Berobat. Minum obat. Bereskan. Itu kalau badan. Jadi kalau di dalam hati pun sama, ada rasa sakit, ada rasa kecewa, berarti ada yang tidak beres di hati Anda. Di batin Anda. Bagaimana caranya? Bereskan. Bereskan. Jangan dilupakan. Tidak bisa, penderitaan tidak bisa dilupakan. Muncul lagi, muncul lagi. Apalagi yang membuat penderita adalah pasangan Anda. Yang bedodolnya itu ya. Tahu mendodol? Mecutul. Oh, tak celuret. Saya ingat. Waktu kecil ada tukang sate Madura. Pak, korting ya, tak celuret kowe. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat sakit, menderita, itu berarti ada sesuatu yang harus kita rubah. Sama. Saya pun sangat percaya. Bila di dalam usaha Anda ada kekacauan, ada kenapa kok drop terus, kenapa kok nggak beres, berarti ada sesuatu yang harus dibereskan. Ini adalah tanda bahwa saya harus bertobat, harus merubah. Contoh saja, bisnis sekarang. Beberapa bulan yang lalu di entah RCTI, TVRI atau apa, mengatakan bahwa mal-mal makin lama makin surut pembelinya. Kenapa? Online. Online. Orang bisnis saja harus membuat perubahan kok. Apalagi hidup kita. Sama. Kalau Anda berkata, kenapa ya misa itu saya kok tidak pernah dapat sesuatu. Berarti ada sesuatu yang salah. Jangan nyalahkan romonya. Karena umat Katolik itu paling pinter komentar. Terlalu banyak komentator di gereja kita ini. Tapi suruh maju, ya tetap raiso apa-apa. Apalagi kalau di gereja sudah banyak pilihan para pasturnya. Teng, langsung sengiki romone. Suwi, apes tenan. Bagaimana mungkin mendapat berkat Tuhan? Orang ama romonya aja sudah maidu. Tahu maidu? Nah itu. Terserah Anda yang Jawa. Saya bukan Jawa, saya Batak. Maidu. Flores. Ya itulah katanya ini. Jadi kita sudah tidak percaya. Maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa orang-orang Katolik mengatakan di gereja Katolik kurang ada sukacita, kurang ada Roh Kudus, kurang ada... Anda yang tidak mau terbuka. Anda terlalu kornya ndak enak. Lektornya ndak jelas. Tapi pinter komentar, kolektenya tetap Rp5.000. Sinting namanya. Jangan tepuk tangan, bertobatlah. Ya Allah malah tepuk tangan. Disyukuri. Dasar orang Pasuruan. Jadi perhatikan, penderitaan itu harusnya membuat kita apa? Bertobat. Karena apa? Ada sesuatu yang salah dengan hidup saya. Kedua, penderitaan itu adalah salah satu undangan bagi kita untuk bersama-sama menderita bersama Yesus. Bapak Ibu jangan lupa bahwa Yesus itu menyelamatkan kita lewat penderitaan. Amin. Jadi kalau Anda mengikuti Ekaristi 1,5 jam, khotbah pasturnya tidak jelas, itulah penderitaan bersama Yesus.
Anda harus setia. Jadi jangan sampai dalam Ekaristi kita mempersembahkan penderitaan Yesus, Anda pun harus menderita. Kalau saya tanya anak-anak muda, anak-anak, kebetulan anak muda di sana saya jadi nggak bisa komunikasi di luar. Anak-anak, bagian mana dalam perayaan Ekaristi yang paling menyenangkan? Pasti dijawab berkat penutup. Karena mereka mengatakan, yes, akhirnya selesai. Tapi bagi Bapak Ibu, apa yang paling menggelisahkan dalam perayaan Ekaristi? Pasti dikatakan kolekte. Karena kolekte, seng di. Itu. Pernah ada bapak-bapak, lalu ibunya salah nyabut. Pluk, waduh salah. Lalu suaminya berkata, ya wes, rong minggu ra kolekte neh, rapopo. Ini orang Pasuruan pasti. Dan yang terakhir, penderitaan itu melembutkan hati kita. Jadi lihat, apa yang saya mau katakan, penderitaan itu membuat kita makin lembut pada penderitaan orang lain. Dan akhirnya, mari kita lihat, setiap penderitaan itu sangat unik. Apa artinya sangat unik? Pertama, penderitaan tidak bisa digantikan. Tidak. Penderitaan itu hanya Anda sendiri yang bisa menerima dan menanggungnya. Titik. Kemarin saya harus menguatkan seorang anak yang ibunya tiba-tiba kanker, padahal ibunya baik sekali. Super baik. Tidak hanya pada anak-anaknya, dia tetangganya pun begitu baik. Tapi tiba-tiba kena kanker langsung stadium yang mematikan. Dan anaknya itu teriak pada saya, Romo kalau boleh, aku saja yang sakit, jangan mama. Mama adalah harta satu-satunya bagi aku. Tidak bisa. Jadi penderitaan itu justru harus kita terima. Karena apa? Karena penderitaan itu adalah proyek Tuhan membentuk saya. Jadi Allah itu membentuk saya memang lewat penderitaan salah satunya. Tapi ya tidak akan diberi penderitaan terus. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. You see? Allah kita Allah baik. Maka penderitaan tidak hanya tidak bisa digantikan, dan penderitaan itu berat atau ringannya tergantung dari kepasrahan dan ketulusan yang menerimanya. Kalau orang itu pasrah, menerima penderitaan seberat apapun, tetap membuat dia sukacita. Walaupun kita berkata, Bu, edan, ibu punya suami yang seperti itu, kayaknya, tapi ibu tetap sukacita. Karena saya udah pasrah, saya sudah nerima. Lihat seperti Romo Widodo ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat kagum baru kemarin bertemu kembali dengan Romo Widodo. Kita makan enak, dijamu oleh Pak Teguh, makanannya enak. Romo Widodo hanya sedikit saja makannya. Tidak tertarik oleh kita semua. Ya, lihat. Romo, ayo Romo banyak, ayo tambah lagi. Cukup, terima kasih. Ini orang yang sudah pasrah. Artinya Tuhan kalau mau memanggil silahkan gitu ya. Beliau tidak iri dengan pastor-pastornya yang segala dimakan. Dah, tadi kami makan duren. Lep-lep, Romo Widodo cuma nyentuh. Enak Romo, Josh. Kalau orang sudah hidup spiritualnya tinggi, beda saudara-saudara. Menyentuh pun sudah menikmati. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau disentuh deh.
Jadi, Bapak Ibu, lihat penderitaan yang sama bertemu dengan orang yang berbeda, apakah akibatnya sama atau berbeda? Berbeda, betul. Tergantung apa? Kepasrahan, menerima orang itu atau tidak. Jadi ada pastor-pastor yang berat hidupnya. Kenapa Romo? Nggak kawin, menderita, aku menderita. Itu lihat. Tapi ada pastor yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Nah, kalau penderitaan itu tergantung, jadi jangan takut kalau kita meneteskan air mata. Karena air mata itu adalah tanda kepasrahan saya menderita. Bahwa saya mau menderita dengan penuh kasih, bukan dengan dresulo. Bu, Pak, Mbok dikasihani saya ini. Salah sithik ya rapopo to ya. Salah, bismillah. Ini yang paling kenceng ini sini. Bayar repot do. Oh gratis. Itu susahnya kalau gratis. Banyak protes, gratis lagi. Maaf kalau saya salah mengucapkan. Tapi mengerti artinya. Jadi kalau orang meneteskan air mata, dia mau penderitaan itu dengan penuh kasih. Ya Tuhan, saya terima penderitaan itu. Maka kasih itu bukan hanya mau menerima berkat, tetapi juga dengan penuh kasih saya harus berani memberikan berkat. Sekali lagi, kasih itu tidak hanya membuat orang bau bersyukur menerima berkat, tetapi kasih pun adalah kekuatan untuk bersyukur memberikan berkat. Maka lihat, Yakobus berkata, apa gunanya saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman, tapi tidak punya perbuatan? Omong kosong. Maka di dalam Lumen Gentium, anggota gereja yang tidak bertambah dalam cinta kasih, dia terdaftar hanya badannya saja di dalam gereja Katolik. Hatinya tidak di dalam gereja. Maka kalau orang yang tidak punya perbuatan kasih, bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Ini bukan kata-kata saya loh, Lumen Gentium. Karena orang itu tahu, tapi tetap tidak mau bertobat. Itu dia.